Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bakal review film Joseon Exorcist. Serial drama Korea ini tayang perdana pada 22 Maret 2021 di SBS TV. Kisah berawal dari seorang raja yang membawa pasukannya untuk membasmi orang-orang yang kesurupan. Raja Taejong membawa beberapa pastor untuk meruqyah mereka. Karena kesurupan di sini sangat berbeda dengan kesurupan di Indonesia. Bahkan mereka yang kesurupan lebih cocok untuk dibilang zombie. Mereka bertarung sampai pagi, hingga akhirnya raja dan para prajurit istana berhasil memberantas mereka. Anehnya, darah-darah dari orang yang kemasukan ini berwarna biru, seperti di film Zombie Tidal Wave. Para warga berkumpul dan berterima kasih banyak kepada raja. Namun di tengah-tengah itu, tiba-tiba raja melihat sosok ayahnya yang memanggil namanya. Raja yang kesal tiba-tiba berlari ke arah pria itu dan mengayunkan pedangnya. Namun yang tebas raja adalah warganya, bukan ayahnya. Menurut para orang istana, yang menyamar menjadi ayahnya itu adalah iblis Azazel. Raja yang tidak bisa mengontrol emosinya dan terus melihat ayahnya, dia pun membunuh seluruh warga kerajaannya. Oke, 10 tahun kemudian cek. Oke, tampak di sini beberapa orang sedang melakukan pertemuan. Namun, salah satu dari pria itu kakinya tersangkut saat hendak menuruni kuda. Mama. Di sini Kang Nyung, seorang pangeran muda, sedang melatih burungnya yang bernama Hadong untuk mencari mangsanya. Hadong pun terbang dan mencari mangsanya. Saat Hadong sudah pergi, pangeran tersadar bahwa Hadong melukai tangannya. Karena hari ini dia terlalu bersemangat, dia pun mengabaikannya dan pergi mengejar Hadong. Dia mengutus 2 orang pengawalnya untuk menemukan Hadong. Namun, inilah yang terjadi. Kapoara. Setelah terdengar suara keributan, salah seorang pengawalnya berhasil kembali, namun dalam keadaan yang terluka parah. Dia menyuruh pangeran untuk pergi, dan tampak sosok di belakangnya seorang pria yang memegang pedang, berlari ke arah mereka dan hendak menyerang mereka. Pria yang mirip zombie ini membunuh seluruh pengawal dari pangeran, dan dia pun segera mengejar pangeran. Kita berpindah scan lagi. Di sini tampak Menteri Perang mendatangi tenda Putra Mahkota.
putra mahkota pun keluar bersama selingkuhannya. 내가 보기엔 말입니다. Mereka memberitahu putra mahkota bahwa makhluk mengerikan telah muncul kembali di Bukit Baksok. Kita kembali ke pangeran kecil. Raja membunuh pria aneh ini dengan anak panahnya. Pria itu pun jatuh di atas pangeran dan berhasil mencakar lengan pangeran. Sementara itu, di depan pintu gerbang Sukjung terjadi keributan antara kepala pelayan menteri dengan anak buahnya, karena anak buahnya tidak sanggup untuk membawa tandu yang berisi seorang wanita. Putra mahkota datang dan menghentikan mereka. Dia melihat darah mengalir dari tandu itu, dan itu merupakan darah mayat. Saat ingin memeriksa tandu itu, tiba-tiba salah seorang pengawal istana datang dan menyuruh putra mahkota untuk masuk ke dalam karena Pangeran Nakyung akan dipenggal oleh raja. Namun sayangnya, pemenggalan itu dibatalkan karena ratu memohon kepada raja untuk menunggu pangeran ketiga sampai dan membawa pastur. Setelah raja keluar, dia bertemu dengan putra mahkota. Putra mahkota memarahinya karena raja memberinya tugas yang sangat mudah. Namun, raja memberitahu bahwa hal yang terjadi pada hari ini adalah kesalahannya. Sementara itu, ternyata pangeran ketiga adalah pangeran yang kakinya tadi tersangkut di kuda. Dia berhasil bertemu dengan pastur. Pastur ini bernama John dan penerjemahnya yang bernama Marco. Sempat terjadi adu mulut di antara pengawal raja dan juga Marco. Hingga akhirnya mereka pun segera pergi ke gerbang Hamju. Sesampainya di sana, mereka pun disajikan makanan dan juga giseng. Giseng ini merupakan seorang wanita penghibur. Awalnya pangeran dan juga pengawal istana ini merasa curiga pada Pastor John dan juga Marco, karena menurut mereka pastor sama dengan biksu dan mereka tidak makan daging dan juga memiliki istri. Pangeran ketiga bercerita kepada pengawalnya bahwa kakek buyutnya juga mencintai seorang giseng. Setelah dia curhat kepada pengawal istana, dia pun mengingat kejadian kenapa dia dikirim untuk menemui sang pastor oleh ayahnya. Marco menyuruh pengawal istana untuk membawakan giseng kepadanya. Saat pengawal itu pergi dan menemui giseng itu, ternyata ternyata di skip. Sementara itu, di istana sedang ada pengusiran setan untuk pangeran yang dilakukan oleh dukun yang terkenal. Kita kembali lagi ke perkumpulan pangeran ini. Marco hendak keluar dan menjemput giseng. Namun tiba-tiba dia melihat hal aneh yang terjadi di depannya, yaitu seorang giseng sedang menggigit rekannya. Giseng itu ternyata kerasukan. Pastor segera mengusir makhluk yang ada di tubuhnya. Namun giseng itu memberontak dan membuat pastor itu pingsan. Giseng itu pun mencekik pangeran dan tiba-tiba saja ada orang yang memenggal kepala giseng itu. Raja datang dan menghentikan ritual itu. Menurut raja, lebih baik menunggu Pangeran Chungyung yang membawa pastor itu untuk mengusir setan yang ada di dalam diri pangeran. Kembali lagi ke pangeran bobrok yang satu ini.
Dia diselamatkan oleh sekelompok pria dan salah satunya ada wanita. Dan mereka menyelamatkan pangeran bukan hanya semata-mata berniat baik, namun hendak membawa pangeran karena diduga pangeran adalah Wang Yu, orang yang mereka cari-cari. Namun tak disangka-sangka, pangeran malah curhat kepada mereka bahwa dia merupakan pangeran yang mengalami masa-masa sulit oleh para keluarganya di istana. 해태요? Putra mahkota menemui adiknya dan dia sedikit bercerita kepada adiknya. Namun kemudian salah seorang pengawal istana menyuruhnya untuk keluar karena ada sesuatu yang mendesak. Pangeran Pastur John, Marco, dan pengawal istana berhasil membawa satu orang pria yang kerasukan. Dan Pastur John pun mengusir setan yang ada di dalam tubuh pria itu. Namun tak disangka-sangka, mereka mengetahui identitas roh jahat itu. Mereka adalah prajurit Azazel. Sementara itu, di depan pintu gerbang istana, ternyata sudah banyak sekali mayat yang tergeletak. Putra mahkota berhasil membunuh dalang dari pembunuhan ini, yaitu kepala pelayan Menteri H yang kerasukan. Setelah membunuh orang yang kerasukan itu, mereka menyadari satu hal, yaitu putri menantu dari Menteri H yang hilang. Sementara itu, Pastur John berhasil mengusir pasukan Azazel. 아자젤은 악령이 수계 아버지인 왕이 더 잘 알겠지요. Oke semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. 당신을 불러들인 것이 수성전화라는 소문도 있습니다. 그 참혹한 소문이 사실이었던 겁니까? 그러고도 네가 국본 대접을 받길 바란단 말이냐? 저하 대신 충녕대군이 보위를 물려받는다고 한들 누가 문제를 삼겠습니까? 주상전하의 마음을 다시 얻으십시오. 악령이 수괴라. 그것은 대체 어떤 존재를 말하는 거냐? 죽은 자는 물론 산것들도 부리는 모든 악기들의 왕이죠. 이 칼이 무엇인지 기억하겠지. 무슨 말씀이십니까? 저 간룡입니다. 생시 하나가 도성내로 스며든 듯합니다.